Shalom. Selamat pagi Horas. Selamat datang untuk saudara terkasih semua, yang terutama yang baru pertama beribadah di gereja kita. Kita akan memulai ibadah kita. Kita berdoa di tempat, di hati kita saat teduh mulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 110 ayat 1 dan 3. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Terpujilah Roh Allah sinar dan terang di dalam hati kita, menghibur hati umatnya, memimpin dengan hikmatnya. Nyanyikanlah namanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Haleluya.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyanyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Keputusanku seluruh hidupku mengikut Yesus, mengikut Yesus. Keputusanku ku tak gentar, ku tak ingkar. Dunia aku tinggalkan, di jalan salib aku berjalan. Masa dunia aku tinggalkan, ku tak ingkar. Hukum Taurat untuk kita minggu ini, titah yang ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Taurat untuk kita. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dari belenggu rantai dosa, aku datang, ya Tuhanku, agar hidupku Kau bebaskan. Jemaat kami undang berdiri. Yesus memulihkan hatiku, ku rasakan tenang jiwaku. Aku yang malang datang
Kau lenyapkan besar kasih-Mu kepadaku. Ku datang padamu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat silakan duduk. Jangan lagi ditaklukkan oleh dunia yang gelap. Pandanglah kepada Yesus, Tuhan Juru Selamatmu. Jangan ragu, jangan bimbang kebenaran firman-Nya. Tuhan pasti menggenapi semua janji setianya. Tinggalkanlah kesedihan, Yesuslah penghiburmu. Suka duka dan derita menguatkan imanmu. Jangan ragu, jangan bimbang kebenaran firman-Nya. Tuhan pasti menggenapi semua janji setianya. Epistel untuk kita minggu ini diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai pasal 5 ayat 1. Kita baca secara responsori. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama Yesus. Ia juga akan menghadapkan kami bersama kamu kepada dirinya.
Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kau terima, kau hapuskan dosaku. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Jemaat, kami undang berdoa. Kami taat kepadamu, turut akan perintah-Mu. Penuhi hati umat-Mu dengan kasih rahmat-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta minggu ini.
Warta Jemaat Minggu 9 Juni 2024. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu 2 setelah Trinitas Ketritunggalan Allah dengan topik Tuhan menguatkan hambanya. Yang kedua, amplop Gotilon dan tahun Oikumene Inklusif tahun 2024. Pada hari ini Minggu 9 Juni 2024 kita akan memberikan amplop Gotilon dan tahun Oikumene Inklusif untuk mendukung semua kebutuhan kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. Yang ketiga, ibadah Minggu variatif HKBP Mampang Perapatan. Pada hari ini Minggu 9 Juni 2024 pukul 17.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu variatif. Jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di Gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. Yang kelima, Pertangyangan Week. Pada Selasa 11 Juni 2024 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 2 di Tuan Rumahi Keluarga S. Sigalingging Casit Boru Siringo-Ringo di Konsistori. Week 4 di Tuan Rumahi Keluarga Situa Togi MH Purba Boru Hutahain di GSG. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 2 dan Week 4. 6. Pesta Parheheon Remaja. Sesuai dengan program remaja KBP Mampang Perapatan 2024 akan diadakan Pesta Parheheon pada hari Minggu 16 Juni 2024 di kebaktian pukul 7 dan pukul 9. Adalah puncak Parheheon Remaja dengan tema Hidup karena percaya bukan karena melihat. Berikut ini diberitahukan kegiatan Pra-Parheheon sebagai berikut. Kebersamaan remaja pada hari ini Minggu 9 Juni 2024 pukul 11 bertempat di GSG akan diadakan kebersamaan remaja menonton bersama. Yang ketujuh, persembahan diakoni. Pada hari Minggu 16 Juni 2024 di ibadah pukul 7 bahasa Indonesia dan 9.30 bahasa Batak kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakoni huria. Persembahan amplop diakoni diserahkan saat bersalaman setelah ibadah selesai. Yang kedelapan, pendaftaran pelajar CD tahun ajaran 2024-2025. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang telah dibuka pendaftaran pelajar CD tahun ajaran 2024-2025. Bagi yang ingin mendaftar menjadi peserta pelajar di CD tahun ajaran tersebut dapat mengisi formulir pendaftaran dengan membawa fotokopi surat baptis, akte lahir dan diserahkan kepada Sintua Week masing-masing paling lambat hari Minggu 14 Juli 2024. Dan pada hari Minggu 21 Juli 2024 setelah ibadah siang bertempat di Konsistori akan dilaksanakan pertemuan calon pelajar CD bersama orang tua dan pendeta. Yang kesembilan, hasil rapat Resort HKBP Mampang Perapatan. Pada Minggu 2 Juni 2024 telah dilaksanakan rapat resort HKBP Mampang Perapatan. Adapun hasil rapat resort antara lain telah terpilih: 1. Utusan Sinode Godang Sintua Res Roberto Sinurat. Yang kedua, utusan Sinode Distrik Nyonya Siregar Lince Boru Samosir. Yang ketiga, Majelis Resort periode 2024-2028 Sintua Togi MH Purba, Sekretaris dan Bendahara, dan Sintua Hotman Sinurat. Yang keempat, Badan Audit Resort Peris Purba dan Nyonya Simanjuntak Listeria Boru Tampu Bolon. Bagi nama-nama yang terpilih diharapkan kehadirannya untuk acara pelantikan pada hari Minggu 16 Juni 2024 di ibadah pukul 9.30 di HKBP MT Haryono. Yang ke-10, Konven Pelayan Full Timer Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Senin 10 Juni 2024 bertempat di HKBP Cengkareng akan dilaksanakan konven pelayan penuh waktu Distrik 8 DKI Jakarta. Yang ke-11, rapat periodisasi AMA Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Minggu 14 Juni pukul 17 di Sopomar Pikir HKBP lantai 6 akan dilaksanakan rapat periodisasi pengurus AMA Distrik periode 2022-2024 dan pemilihan pengurus AMA Distrik periode 2024-2026.
Kegiatan ini akan diikuti oleh 1 orang utusan dari Seksi AMA HKBP Mampang Prapatan. Yang ke-12, workshop penginjilan Distrik 8 DKI Jakarta. Sesuai program khusus Panitia Tahun Oikumene Inklusif Distrik 8 DKI Jakarta 2024, pada hari Sabtu 22 Juni akan diadakan workshop pelatihan penginjilan dengan tema media sosial sebagai sarana penginjilan interaktif yang bertempat di HKBP Duren Sawit. Bagi jemaat terkhusus seksi sending, seksi Naposo Bulung, dan tim multimedia yang ingin mengikuti kegiatan ini dapat hubungi sekretaris jemaat. Pendaftaran paling lambat Minggu 16 Juni 2024. Yang ke-13, seminar lembaga pengembangan Pesparawi daerah DKI Jakarta. Diberitahukan bagi jemaat HKBP Mampang, lembaga pengembangan Pesparawi daerah LPPD Provinsi DKI Jakarta akan mengadakan seminar dengan topik peranan konduktor dalam paduan suara pada hari Rabu 12 Juni 2024 pukul 19 WIB melalui Zoom. Rapat dengan ID rapat dan kode bisa dilihat pada warta. Yang ke-14, Pesparawi Provinsi DKI Jakarta. Lembaga pengembangan Pesparawi daerah LPPD Provinsi DKI Jakarta mengadakan lomba paduan suara dan vokal grup yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2024. Adapun lomba-lomba yang diadakan yaitu paduan suara dewasa campuran, paduan suara pria, paduan suara wanita, paduan suara remaja, paduan suara anak, dan vokal grup. Diberitahukan bagi jemaat ataupun kategorial HKBP Mampang Prapatan yang berminat dapat menghubungi Sintua John MP Simamora untuk persyaratan dan informasi yang lebih lengkap. Yang ke-15, anak lahir. Hari Sabtu 25 Mei 2024 telah dikaruniakan seorang anak perempuan dari keluarga Hulman Frans J. Sepakpahan, Francisca Fitri Magdalena Marbun. Alamat Jalan Mampang Prapatan 9, RT 07 RW 03 WIK 2. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang ke-16, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Jumat 7 Juni 2024 Dohardo Amadeus Simangunsong, 19 tahun, lahir 22 Oktober 2004. Anak dari Bapak Afriadi Ristoni Simangunsong dan Ibu Kristiani Borusiagian. Alamat Ujung Gedong, RT 02 RW 12 Pasar Rebo, Jakarta Timur, dari WIK 1. Pemakaman dilaksanakan pada hari Minggu 9 Juni 2024 di TPU Kampung Kandang. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggal. Warga jemaat sakit, marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. Yang pertama, Nata Desmanik, sektor 2 dirawat di rumah. Pesta Robert Siahaan, sektor 1 dirawat di rumah. Litwina Auriel Lumbangaul, sektor 3 di RSUD Pasar Minggu. Sheila Pardosi, sektor 3 dirawat di Rumah Sakit Budi Asih. Ke-18, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Yang ke-19, ulang tahun perkawinan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Firman Tuhan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Persembahan, ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B, kita bernyanyi dari 753 ayat 1 dan seterusnya. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan sayang-Mu menuntunku.
tahu Kau Tuhan menuntunku ke tempat tinggi, Kau menghantarku sampai ku tiba di akhir jalanku di surga rumah-Mu ya Allahku. Kadang imanku mulai goyah, nikmat dunia selalu menggodaku. Namun ku tetap di Kau juru selamat, ku teguh di jalan hidupku, karena ku tahu Kau Tuhan menuntunku ke tempat tinggi, Kau menghantarku sampai ku tiba di akhir jalanku di surga rumah-Mu ya Allahku. Tuhanku, teguhkanlah imanku agar tetap setia kepadamu. Menuju surga pimpinlah langkahku, Roh Kudus penuhi jiwaku, karena ku tahu Kau Tuhan menuntunku ke tempat tinggi, Ku menghantarku sampai ku tiba di akhir jalanku di rumah rumah-Mu ya Allahku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 8 di ayat 4 sampai dengan ayat 11. Saya akan baca untuk kita dalam terjemahan baru edisi kedua. Demikian firman Tuhan. Sebab itu semua tua-tua Israel berkumpul dan datang kepada Samuel di Rama. Mereka berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak mengikuti jejakmu.
Sebab itu angkatlah bagi kami seorang raja untuk memerintah kami, sama seperti semua bangsa lain. Tetapi Samuel kecewa ketika mereka berkata, berikanlah kami seorang raja untuk memerintah kami. Maka Samuel berdoa kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah suara rakyat, semua yang mereka katakan kepadamu. Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya aku tidak lagi menjadi raja atas mereka. Mereka meninggalkan aku dan beribadah kepada ilah-ilah lain sejak aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai sekarang. Sama seperti yang mereka lakukan kepadaku, demikian juga mereka lakukan kepadamu. Sebab itu, dengarkanlah suara mereka. Hanya saja engkau harus memberi peringatan keras kepada mereka dan memberitahu mereka hak raja yang akan berkuasa atas mereka. Samuel menyampaikan semua perkataan Tuhan kepada rakyat yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah hak raja yang akan berkuasa atas kamu. Ia akan mengambil anak-anakmu laki-laki untuk ditugaskan di kereta perang atau di pasukan berkuda, ataupun berlari di depan keretanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Samuel tentu akrab dengan kita atau kita kenal dengan baik. Dia adalah seorang yang sungguh-sungguh diminta atau dimohonkan oleh ibunya sampai di masa tuanya. Secara khusus dia berdoa, terus tekun ibunya berdoa. Lalu ketika anak ini lahir diberi nama dengan Samuel yang diminta dari Tuhan. Sungguh baik pendidikan awal dari Samuel. Dia terbina di lingkungan Bait Allah. Itu berarti pengajaran tentang jalan Tuhan sangat dikenalnya dan dihidupinya sedemikian rupa. Dan benar dia diangkat, dipilih Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi hakim. Hakim bukan seperti yang kita kenal hakim di pengadilan sekarang ini, tapi hakim merupakan pemimpin umat Tuhan. Dia berhasil juga untuk melakukan tugas itu dengan baik. Namun di luar pikirannya, di luar pemahamannya, ternyata warga yang sedang dipimpinnya, yang dilayaninya, sudah mulai rupanya berbeda dengan apa yang dipahami oleh para hakim atau tokoh-tokoh pemimpin umat Tuhan sejak kita tahu mereka memasuki Kanaan. Dan sesudahnya ada hakim-hakim yang besar kita tahu juga. Tapi di saat seperti ini ternyata umat Tuhan pada saat itu sudah berbeda. Ada perhatian mereka kepada bangsa-bangsa yang lain. Bangsa-bangsa lain itu mempunyai raja dari manusia. Lalu raja itu memimpin dengan kuasanya sedemikian rupa. Lalu ada pemahaman dalam umat yang dipimpin oleh Samuel supaya mereka mempunyai raja yang sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Dan itu mereka sampaikan ketika
Samuel sudah tua. Lalu mereka juga mencari alasan yang lain supaya mereka mempunyai raja sama seperti bangsa yang lain. Bertepatan anak Samuel yang sudah diangkat juga menjadi hakim di Berseba. Tetapi di Rama, keduanya ternyata tidak baik melakukan tugasnya. Saya baca di ayat 2. Nama anak sulungnya Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya memerintah sebagai hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak mengikuti jejak ayah mereka. Mereka berpaling pada keuntungan semata, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Berbeda memang dari Samuel. Tetapi ini dibuat oleh umat pada saat itu sebagai alasan untuk mengalihkan dari seseorang yang diangkat oleh Tuhan sebagai hakim yang memimpin mereka, supaya mereka mempunyai raja seperti bangsa yang lain. Ini yang perlu mendapat catatan dulu dalam perhatian kita, seperti bangsa yang lain, bukan seperti yang dikatakan oleh Tuhan yang selama ini. Kalau boleh kita katakan, karena Tuhan sendiri mengatakan di sini, mulai dari keluar dari Mesir sampai sekarang. Berarti mulai perjalanan umat Israel dari Mesir, kan Tuhan yang selalu menetapkan siapa yang menjadi pemimpin mereka. Katakanlah misalnya Musa, Yosua, kemudian masuk di Kanaan ada hakim-hakim, kita tahu hakim-hakim itu dipilih dan ditentukan oleh Tuhan sebagai wakilnya secara langsung di tengah-tengah masyarakat atau warga Israel. Tetapi sekarang mereka katakan seperti bangsa lain, bukan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku, dikatakan di sini bahwa Samuel kecewa. Kekecewaannya memang dikatakan tadi karena dia tua, tetapi bukan soal tua yang paling penting. Walaupun memang ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau tua misalnya Samuel di sini, kenapa mesti terus diabaikan atau tidak lagi diterima kepemimpinannya? Samuel tidak ada melakukan kesalahan. Dan kita tahu juga sesungguhnya orang yang tua pun masih mampu untuk memimpin. Orang yang tua masih mampu untuk menjalankan kehendak Tuhan. Kalau dulu memang kita tahu ya, orang Batak mengatakan kalau sudah tua, nah sudah gugu. Kalau orang di tetangga kita, negara lain mengatakan laskar tak berguna. Tapi sekarang ingat, ini mungkin merupakan protes yang kuat dari yang lansia, mengatakan apa? Siapa bilang lansia? Loh, nggak tahu ya Ibu ya? Siapa bilang lansia tak berguna? Ya, itu mau mengatakan sesungguhnya jangan tolak orang yang tua, masih punya kemampuan. Tapi di mana kemampuannya, tentu itu sesuai dengan kemampuan itu sendiri, diletakkan di mana, dipakai di mana. Ya, tapi jangan terus ditolak. Tapi itu pun kata Samuel, sesungguhnya bukan soal aku yang ditolak, tapi karena ada anggapan mereka bahwa Samuel, hakim-hakim yang ditentukan oleh Tuhan, tidak perlu lagi bagi mereka, tapi mereka mau seperti bangsa yang lain. Padahal bangsa yang lain itu kita tahu Bapak Ibu Saudara,
Mulai perjalanan tadi dari Mesir sampai sekarang kata Tuhan, mereka selalu beribadah kepada ilah-ilah yang lain. Dan ketika mereka mau kalau kita katakan mulai menerima ajaran-ajaran atau bercampur dengan bangsa yang lain, selalu mereka terkontaminasi lalu menyembah ilah lain. Ingat kan, dalam perjalanan dari Mesir mereka sampai menyembah emas yang dari kuping para perempuan atau istri, emas yang tadinya tergantung di sininya dibentuk sedemikian rupa menjadi patung, dan itu adalah kebiasaan bangsa yang lain, lalu itu mereka sembah. Itu salah satu contoh jika sudah terpengaruh oleh bangsa yang lain. Kata bangsa yang lain itu bukan sekadar bangsa, bukan sekadar orang, bukan sekadar paguyuban, tapi itu adalah soal apa yang mereka sembah. Berarti bangsaku sekarang bukan menolak engkau Samuel, bukan. Dan ini juga perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang tulus melayani, siapa yang tulus bekerja, kalaupun ada orang tertentu mungkin tidak senang lagi atau mungkin sudah berpikir kepada yang lain lalu berkata untuk tidak diteruskan oleh Samuel lagi atau hamba itu, apa kata Tuhan? Bukan engkau yang ditolak. Berarti Tuhan sekarang memberi sesuatu penguatan kepada Samuel. Bukan kamu harus tetap teguh, kamu harus tetap kuat, kamu harus tetap tegar. Terima apa yang dikatakan oleh umat itu. Sebab yang mereka tolak adalah aku. Jadi kadang-kadang saudara-saudaraku, dari ungkapan yang biasa menurut kita, tapi sesungguhnya itu bisa menyakiti hati Tuhan. Karena ungkapan yang kita ungkapkan itu atau diungkapkan oleh umat Israel sesuai dengan nas ini. Samuel alamat ungkapan, tapi sebenarnya Tuhan yang tersakiti atau Tuhan yang mereka tolak. Oleh karenanya Samuel sebagai hamba dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa mereka menolak aku, bukan engkau, tapi itu pun dengarkanlah mereka dengan baik. Jangan sakiti mereka, jangan benci mereka. Ini adalah sikap juga yang baik Bapak Ibu Saudara yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Sebab kita pun seringkali merasa ditolak oleh orang lain, tidak diterima oleh orang lain. Tapi jangan sakiti mereka, jangan benci mereka. Saya mengamati lagu-lagu yang dimunculkan oleh penggubah lagu Batak. Ini berkaitan dengan orang tua. Banyak yang mereka ungkapkan dan tentu itu diserap dari perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ungkapan-ungkapan kepada anak-anak supaya orang tua diperhatikan di masa tuanya. Ada lagu sok merlapatan, apapun yang kamu lakukan kalau aku sudah mati, tapi yang penting adalah sekarang ketika aku masih hidup. Ada ungkapan, siapa yang akan menutup mataku ketika aku mati? Isi dohamu naulo menutup matakon. Ini adalah ungkapan mengingatkan kepada
anak-anak muda atau kita generasi muda kepada orang tua. Sebab orang tua banyak yang terabaikan di masa tuanya. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, jika saya sampai menyinggung ke hal itu, siapa itu orang tua? Siapa itu orang-orang yang sudah tadi mengeluh, sedo menutup mata kon, somar lapatan, akapesta nabi nemunai kalau aku sudah mati. Mereka itu adalah ciptaan Tuhan. Mereka itu adalah orang yang diberikan, dipercayakan Tuhan untuk melahirkan anak-anaknya. Orang-orang tua itu adalah, kalau boleh dikatakan, kita pakai seperti yang diungkapkan oleh masyarakat kita juga, adalah Tuhan yang kelihatan. Oleh karenanya orang-orang yang mengabaikan, orang-orang yang menolak, orang-orang yang seperti itu yang mengeluh tadi adalah sama dengan menolak Tuhan sendiri. Tetapi ini juga tentunya kepada orang-orang yang ditolak, yang merasa ditolak. Jangan benci mereka, jangan pernah menyakiti mereka, sebab Tuhan akan memberi jalan keluar seperti yang disampaikan kepada Samuel pada saat ini. Dan orang-orang yang mungkin ditolak, Tuhan akan beri kekuatan, kemampuan untuk tetap meneruskan apa yang masih bisa dia lakukan di tengah-tengah kehidupannya. Saya juga berpikir seperti ini, jika tadi anak Samuel yaitu Yoel dan Abia juga menjadi alasan dari mereka ini untuk mengatakan supaya memilih raja seperti bangsa yang lain, lalu berpikir seperti ini, loh kalau Abia dan Yoel rusak menurut mereka, apakah kita harus terus buang? Apakah harus terus kita tidak pergunakan lagi? Dan ini memang budaya kita sekarang ini perlu juga kita amati dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada yang rusak barang milik kita, istilah yang sering kita katakan sekarang ini apa? Lem biru. Ya, lemparkan, itu sama dengan buang, lalu beli baru. Jadi enak-enak aja gitu ya, kalau ada kerusakan sedikit, udah lempar biru, lem biru, lemparkan, lalu beli yang baru. Lalu kita coba dulu lihat dengan baik, kalau ini ada yang rusak, kalau ada lem, masih bisakah saya lem dan bisa saya pergunakan? Coba mainan anak-anak rusak, sebagai orang tua kita bisa enggak membantu dia memperbaiki? Kalau bisa pasti si anak juga akan berpikir, oh ini masih bisa diperbaiki. Lalu dia akan kreatif juga, berkembang sedemikian rupa. Masuk sampai kepada manusia. Kalau ada rusak manusia, kalau ada yang sudah mulai tidak benar, apakah harus kita lempar lalu beli baru? Tentu tidak. Tapi cari dulu lem. Kalau ini ya, bisa enggak dilem lagi nih? Bisa enggak diperbaiki lagi ini? Seperti itu Tuhan ajarkan sebenarnya. Jangan terus buang. Tapi coba perbaiki, coba dulu masih bisa ini dipakai. Dan itu tentu kepada kita semua juga saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan tidak langsung mengatakan bahwa apa yang ditolak oleh umat itu harus dibuang, tapi diteguhkan dulu. Ya, pergilah, katakanlah kepada umat ini. Jadi dibesarkan hati Samuel, diteguhkan hatinya. Saudara-saudaraku,
Apa yang Tuhan lakukan di sini tentu ini menjadi teladan dalam hidup kita semua, supaya kita juga berlaku seperti itu. Supaya kalau ada yang rusak, ada yang lemah, ada yang mungkin, ini faktornya ada tadi faktor usia, tapi ada juga faktor ya karena moral anaknya sedemikian rupa. Tapi Tuhan katakan bukan kamu yang ditolak tapi aku, tetapi mereka masih tetap dipakai oleh Tuhan. Katakanlah kepada umatku, dibesarkan hatinya, diberi jawaban yang baik untuk warga atau masyarakat itu. Lalu diingatkan dengan baik, kamu Israel, kalau kamu menginginkan seorang raja seperti raja bangsa-bangsa lain, ingat, anak-anakmu nanti akan dipakai sedemikian rupa untuk perang. Itu kan ayat yang terakhir disebutkan di situ bahwa anak laki-laki akan diambil nanti, ditugaskan di kereta perang atau di pasukan berkuda, dan seterusnya masih ada ini tentang ya hal-hal yang berkaitan dengan perang sedemikian rupa. Dan ada juga hal-hal lain yang disebutkan. Ingat, Tuhan sedang mendidik umatnya sekarang. Kalau kamu menginginkan seperti itu, berarti kamu harus siap untuk berperang terus ke depan. Dan benar ya Bapak Ibu Saudara, ketika jadi mulai dari Saul, Daud, Salomo, kemudian raja-raja berikutnya, anak-anak dari Salomo pecah, kemudian ada kerajaan utara, ada kerajaan selatan, kerajaan utara sedemikian rupa berperang terus, akhirnya terbuang ke Asyur. Selatan juga seperti itu, berperang terus, akhirnya terbuang ke Babilonia. Apa udah cukup sampai di situ? Belum. Mereka kemudian tersebar di kerajaan-kerajaan lain. Benar bahwa pernah mereka kembali ke Yerusalem oleh anugerah Tuhan melalui Raja Kores, Raja Persia yang tidak kenal Yahweh secara langsung, diizinkan kembali. Tapi apakah umat itu kembali semua? Tidak. Panjang ceritanya kalau kita sudah ini jauh diingatkan oleh Tuhan bahwa ketika mereka menginginkan seperti itu, mereka harus ingat, mereka harus berperang terus. Anak-anakmu akan dipakai terus untuk perang. Saudara-saudaraku, apa yang mau kita katakan di sini? Pertama-tama bahwa kita di tengah pelayanan ini ada dinamika sedemikian rupa, ya. Tetapi kita harus tetap ingat berpegang teguh kepada Tuhan. Ada yang kita lihat sesuatu yang beda dari kita di luar sana atau katakanlah bangsa lain menurut ini, ya pasti ada. Tetapi jangan terus mudah mengangkat sedemikian rupa dari sana lalu taruh di sini. Sebab ketika dipakai seperti itu akibatnya apa? Ya, kalau di sini perang terus. Sebab itulah sifat daripada raja duniawi. Raja yang dibentuk oleh pikiran manusia. Beda tentu jika Tuhan menjadi raja, baik dalam diri kita, dalam paguyuban kita, kebersamaan kita. Tuhan raja kita, dan itu akan terus ada kedamaian dalam hidupnya. Lalu yang kedua, jika kita bekerja di lingkungan kuasa kerajaan Tuhan, sama seperti Samuel, ada suka, ada dukanya. Tetapi ingatlah, di saat kita ada duka, ada tantangan, ada derita, ternyata kita tidak sendirian, tapi Tuhan akan menguatkan, meneguhkan, memberi jalan keluar kepada hamba yang setia melakukan tugasnya. Ada cerita kuno, saya katakan cerita kuno karena ini sudah lama sekali,
tapi hikmahnya masih tetap relevan untuk kita. Dalam cerita itu benda masih bisa berbicara. Ada seorang orang tua yang rajin mengambil air dari sumur agak jauh, dan dia harus membawa air itu ya dipikul di 2 ember, satu di ujung ini, satu di ujung sini. Lalu dia jalan dari sana terus menaiki sedikit agak menanjak sampai ke tempat atau di rumahnya. Hampir tiap pagi sedemikian rupa. Tapi ada satu ember itu ternyata selalu kalau udah sampai di rumah tidak penuh. Lalu kemudian diperhatikan, oh rupanya ada bocor. Tapi sudah agak lama itu. Nah kemudian datanglah ember yang selalu penuh, berkata seperti ini, lihat aku kan, bahwa aku tetap membawa penuh mengisi air yang sampai ke rumah. Lalu yang bocor itu juga berkata, maaf Tuan, aku tidak penuh selalu sampai ke rumah karena ada kelemahanku, aku bocor. Terus tampil si pemilik ember, besok coba ya perhatikan dengan baik. Ketika diangkat lagi air seperti itu, lalu pemilik ember yang sedang mengangkut ember itu berkata, coba lihat dulu yang sebelah kiri, mana lebih subur, tanaman yang di kiri atau yang di kanan? Yang di kiri yang subur. Siapa yang di sebelah kiri ketika aku mengangkat air? Ya aku yang bocor. Wah itulah, ketika engkau bocor menurunkan air sedemikian rupa, ternyata air itu menjadi membuat tanaman ini subur, dan itulah hasilnya. Yang di sebelah kanan biasa-biasa saja. Lalu yang di sebelah kanan mengatakan, maaf Tuan, saya terlalu sombong. Tapi yang di sebelah kiri juga mengatakan, maaf Tuan, aku salah paham akan diriku. Dan pemilik ember itu mengatakan, ya, bahwa yang bocor pun punya fungsi tertentu yang berguna. Memang tidak langsung berguna di sini, tapi berguna untuk tanaman ini. Saudaraku, jika tadi saya katakan ini adalah cerita kuno, tapi masih relevan sampai sekarang. Sebab ada orang berpikir dengan kemampuannya sedemikian rupa, dialah orang yang sangat berhasil, bahkan hampir sombonglah katakan kepada penciptanya atau pemiliknya, sementara yang tadi ada kelemahan, ada kekurangannya, hampir merasa kecil hati dan mau tentu berputus asa, tetapi pemilik itu mengatakan, lihat, engkau punya peran, engkau punya fungsi. Seperti itulah Tuhan, seperti itulah Tuhan kita juga, membesarkan hati dari hambanya seperti Samuel di sini. Dan tentu kita juga belajar untuk itu Bapak Saudara, supaya kita tidak terus mengecam orang tertentu, kalaupun mungkin ada kelemahan kekurangannya kita lihat, tapi besarkanlah hatinya. Dan sebaliknya, kalau ada kelemahan kita pun jangan terus berkecil hati, sebab Tuhan akan menguatkan, meneguhkan kita. Saudaraku, dari pihak lain tentu kita bisa lihat, pernah merenungkan atau menyanyikan dengan perasaan lagu 213 buku ende kita, It is well. Duksonang rohaku dalam bahasa Batak. Dan
da dan da dan dan da dan dan da dan da da dan da. Pasti kita sudah pernah baca. Munculnya lagu ini adalah dari situasi yang sangat-sangat menyedihkan. Horatio Spafford adalah seorang pengacara dan seorang pengusaha yang sukses. Dia adalah orang Amerika Serikat. 1870 dari 5 anaknya, 1 laki 4 putri, yang laki meninggal dunia karena penyakit demam berdarah. 1871 usahanya terbakar. 1873 dari Amerika mereka merencanakan mengikuti KKR di Inggris sekalian berlibur. Sudah diambil tiket 6. Dia, kemudian istrinya Anna dan 4 putrinya. Tapi tiba-tiba Horatio tidak bisa ikut karena mengurus perusahaan yang ada terganggu. Lalu berangkat Anna, istrinya, kemudian ke-4 putrinya. Di tengah laut kapal karam. 2 hari setelah berita karam, ya ternyata Anna masih hidup. Tapi ada hampir 2 hari dia pingsan, tak sadarkan diri. Tapi setelah dia sadar, terus kirim telegram. Telegramnya hanya singkat, biasalah ya, hanya 1 yang hidup, itu saja isinya. Pasti Horatio sedih di Inggris. Tapi dia juga mendapat kesempatan untuk menjenguk istrinya yang masih dirawat di Inggris. Sekalian menjemput. Lalu di tengah perjalanan di lautan, kapten kapal mengajaknya melihat, disinilah kejadian yang tenggelam kapal yang ditumpangi istrimu. Lalu saat seperti itu dia lihat sedemikian rupa. Dan ketika dia masuk lagi ke kapal, dia katakan, jiwaku baik-baik saja. Tapi dia menulis, di kapal itu dia menulis, diawali dengan ungkapan, ketika kedamaian seperti sungai menyertai jalanku. Sedemikian rupa muncul satu puisi, ada 4 bait. Kemudian ada penulis lagu dengan musiknya, kemudian digubahlah itu lagu seperti yang kita kenal sekarang. Hanya ada tambahan ya beberapa bait kemudian. Saudaraku, bukan hanya di situ, setelah lagu itu muncul, mereka memang masih punya anak 3 orang kemudian. Tetapi ketiga anak ini pun, terutama anak pertama meninggal dunia, anak laki, dan berikutnya lagi 2 anak yang lain juga seperti itu. Di tahun 1881 mereka pindah ke Yerusalem. Ngapain pindah ke Yerusalem? Mereka melayani orang-orang miskin, melayani tunawisma. 1888 Horatio meninggal. 1923 istrinya yaitu Anna meninggal. Saudaraku, coba perhatikan jiwa lagu itu. Itu bahasa Bataknya terjemahan sangat bagus itu. Dung sonang rohaku, bukan tung ya. Kalau tung itu berarti sepertinya dia menyenangi atau menyukai. Tapi ini dung sonang rohaku. Tuhan telah memberikan sukacita, Tuhan telah memberikan yang baik
Apa itu? Yaitu keselamatan. Duksonang rohaku dibayan Jesusi. Persuk pehu tahun atau huai. Ya, walaupun derita beruntun sedemikian rupa, kurasakan tetap hatiku senang. Karena tadi Tuhan sudah memberi keselamatan itu yang membuat dia senang. Walaupun ada derita, aku tetap senang. Lalu diakhiri, ya, it is well, beberapa kali diungkapkan. Saudaraku, ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan sesuatu, ada tantangan, ada derita sedemikian rupa. Tapi ingatlah, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, karena kita sudah dipakai oleh Tuhan sedemikian rupa, jangan pernah penderitaan itu membuat kita jatuh. Tapi harus tetap teguh, harus tetap kuat. Seperti hamba Samuel yang dikuatkan oleh Tuhan ketika ada tantangan dalam kehidupannya. Saudaraku, Bapak Ibu semuanya, hamba Tuhan akan dikuatkan. Tapi bukan sekadar hamba, tapi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mau melayani dengan baik di tengah-tengah umatnya. Di tengah-tengah keluarga tentu juga seperti itu. Sebab tadi juga kita sebut, di tengah keluarga juga terjadi hal-hal penolakan. Tapi kita tidak boleh benci, tidak boleh menyakiti mereka. Tapi ingat, Tuhan akan memberikan kita juga kekuatan, kemampuan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa. Di tengah kehidupan kami ini sungguh kami punya banyak tantangan. Sebagai hamba-Mu juga kami di tengah-tengah pelayanan kami ada saja menjadi tantangan. Tapi dengan firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau selalu meneguhkan hamba-Mu, memberi kekuatan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami masing-masing di dalam tugas yang Engkau berikan kepada kami, dalam tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami, juga di tengah keluarga. Ya Tuhan, kuatkan kami senantiasa. Dan ajarlah juga kami ya Tuhan, untuk tidak selalu terus menolak hal-hal tertentu, tapi ajarlah kami memperbaiki yang ada rusak, memperbaiki dengan baik dan dapat dipakai. Tuhan, jika ada yang sudah terlanjur melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ada yang menolak, ada yang menyakiti, ampunkan kami Bapa. Baharui kami semua. Dan pakailah kami, kuatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kegiatan kami seminggu ke depan ini, baik dalam pekerjaan rutin kami. Pakailah kami Tuhan dengan baik, sehingga benar-benar Tuhan menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Pakailah melalui kami juga boleh ya Tuhan mencerdaskan saudara-saudara di sekitar kami, supaya mereka juga Tuhan boleh menjadi hamba-hamba yang baik. Tuhan, kami juga mendoakan kegiatan di jemaat-Mu, baik kegiatan bersama di WEG, demikian juga kategorial. Berilah kami sukacita bergabung aktif dalam kegiatan baik di WEG juga di kategorial. Tuhan, kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit. Sela Perdusi dirawat di rumah sakit Budi Asih. Demikian juga Litwina Aurelia Lumanggaul dirawat di rumah sakit Pasar Minggu. Amang Natades Manik dan Amang Pesta Robert Siahan dirawat di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkaulah tabib yang agung. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah tangan dokter sebagai perpanjangan tangan-Mu yang menangani mereka, yang memberi obat,
Melaluinya Tuhan mereka memperoleh kesembuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga yang berduka yang ditinggal oleh saudara kami, anak kami Dohardo Amadeus Simangutsong. Masih muda, anak kami ini telah meninggalkan keluarga. Kami penuh duka ya Tuhan, terutama keluarga Simangutsong dan Inang Borusiagian. Ya Tuhan, saat ini jenazah masih di rumah duka di rumah sakit RSPAD. Atas duka ini Tuhan, kami mohon kehadiran-Mu memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggal, dan demikian juga untuk kami semua teman-teman seimannya. Dan siang nanti akan dilaksanakan pemakaman, sertailah ya Tuhan, sehingga pemakaman itu boleh berjalan dengan baik, dan melalui itu juga keluarga boleh dihiburkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, ada 17 orang. Demikian juga yang berulang tahun pernikahan ada 1 keluarga. Atas pertambahan hitungan tahun dalam usia mereka dan pernikahan ini, senantiasa Tuhan Engkau yang memberkati mereka, dan dalam sukacita mereka pun benar-benar ya Tuhan tetap memuliakan nama-Mu. Berilah mereka kesehatan, beri mereka kegairahan hidup untuk melayani di tengah-tengah kebersamaan kami di gereja dan juga dalam masyarakat sekitar. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Dan jika ada permohonan pribadi kami, ya Tuhan, dengarlah kerinduan kami. Kadang sebagian tidak bisa kami sampaikan kepada orang di sekitar kami, tapi sungguh Engkau ya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan kami. Terima kasih. Berkatilah kami semua di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian HKBP nomor 701. Janji Yesus Tuhanku, ku kan tetap setia dan melayani-Mu di dalam pergumulan. Takut hatiku karena besertaku, pelindung hidupku. Beri aku rasa aman, Yesus Tuhanku.
Kau berjanji kepada umat-Mu, semua akan Kau bawa ke surga rumah-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berilah kekuatan terus mengikutimu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.